Tes. Nah, tadi kita sudah mendengar cerita tentang amanah tubuhku dan syukurku. Kira-kira dari cerita si Rizky tadi, apa pesan yang bisa kita ambil? Apa? Menjaga tubuh dengan jangan merokok. Terus menjaga kesehatan. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu apa dampak kalau kita mencoba merokok. Nah, ini bisa kita lihat ya, dampak merokok terhadap kesehatan tubuh. Yang pertama itu coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Menghirup asap menyebabkan penyakit paru-paru. Nah, menghirup asap dapat menyebabkan penyakit paru-paru. Di sini ada nggak yang punya abang, teman, atau mungkin bapaknya merokok? Teman, bapaknya. Nah, oke, sama bapaknya, kakak juga merokok. Nah, itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Karena kalau kita merokok, organ kesehatan kita akan terganggu, akan terjangkit penyakit. Maka dari itu, kita harus menghindari orang yang perokok. Gak apa-apa, kalau kita punya kakak atau orang tua yang merokok, kita aja yang menjauh, kita mengalah daripada kita ikut menghirup asapnya. Nah, nanti organ tubuh kita yang terkena penyakit. Selanjutnya itu, ayo baca lagi. Stres. Nah, meningkatkan stres, gelisah, dan mudah marah. Kalau rokok itu kita sudah mencoba sekali aja, itu pasti kita akan terus-menerus. Kita akan merasa kecanduan. Kita merasa kayak ketergantungan sama rokok. Kalau kita nggak menghisap rokok itu rasanya kayak stres, kayak gelisah, kayak mana ya rokok ini. Pokoknya harus usahakan ada yang dihisap. Makanya kita sering lihat itu di warung-warung sering orang beli rokok yang ketengan, yang bijian. Nah, itu karena mereka nggak kuat kalau nggak merokok, karena itu tadi sudah kecanduan. Nah, sama seperti kalau kita menginginkan sesuatu, tapi sesuatu itu tidak ada atau tidak dikasih, pasti kita merasa jengkel kan? Ya kan? Kalau kita mau membeli sesuatu tapi dilarang, pasti itu kita kayak, ih, kenapa sih mama ini larang kita? Nah, sama halnya dengan merokok, terutama yang laki-laki. Nah, sekarang yang ketiga, ayo baca sama-sama. Menyebabkan gigi kuning, bau mulut, kulit cepat keriput, dan stamina menurun. Kita ingat lagi cerita yang sebelumnya, Rizky. Nah, Rizky itu awalnya dia mempunyai tubuh yang sehat, dia rajin berolahraga. Nah, kemudian dia lihat orang yang merokok, tapi dia tolak. Nah, karena dia tolak itu, dia jadi lebih semangat lagi mau berolahraga. Kalau kita ikut merokok juga, pasti stamina kita cepat menurun, yang artinya tubuh kita itu cepat capek. Nanti kita baru gerak sebentar tuh sudah sesak napas, sudah merasa lelah, keringat keluar banyak. Nah, itu sudah tanda-tanda yang tidak bagus, tidak baik. Terus juga menyebabkan gigi kuning. Kalian lihat deh, orang yang merokok tuh pasti giginya nggak ada yang bersih. Lihat di sebelah kanan kiri kalian, bersih kah? Pasti bersih semua dong. Kan kita tidak melakukan hal seperti itu. Kemudian bau mulut juga. Nah, merokok itu kan kalau kita isap, itu asapnya menyebar di mulut. Jadi di sela-sela gigi, di langit-langit mulut, di lidah, itu asapnya akan menempel. Nah, jadi kalau kita ngomong, itu pasti bau-bau rokoknya itu masih ada. Nah, itu yang menyebabkan bau mulut.
mudah marah. Kalau orang mudah marah itu kulitnya cepat keriput, cepat tua. Nah, jadi itu dia untungnya kalau kita tidak merokok. Kita terhindar dari gigi kuning, bau mulut, kulit keriput, dan stamina tidak cepat menurun. Selanjutnya ada, nah itu ayo kita baca sama-sama lagi. Anak-anak muda terserang batuk atau infeksi pernapasan. Nah, kalau kita merokok itu kita jadi gampang terkena penyakit. Apalagi kayak adik-adik nih sekalian ini. Kalian kan masih kecil-kecil ya. Nah, itu organ-organ di dalam tubuhnya itu masih gampang terkena penyakit. Masih mudah terjangkit penyakit. Maka dari itu, kalau kita sudah melihat ada orang perokok, itu kita jauhi. Daripada tubuh kita, walaupun kita tidak menghisap rokok, tapi kalau kita di dekat sama orang perokok, itu kita bakalan tetap kena juga sama penyakit. Ada yang tahu nggak penyakit asma itu apa? Asma itu yang sesak napas, yang kayak sering bengek gitu. Nah, itu kan diakibatkan dari asap yang masuk ke hidung. Nah, terus batuk. Rata-rata orang yang perokok itu pasti batuk terus-menerus. Kalian perhatikan bapak kalian, teman kalian pasti sering batuk. Gak ada. Ya itu berarti belum kena. Nanti ke depannya pasti. Jadi kalau kalian masih melihat orang tua kalian merokok, kakak kalian, teman kalian, sebisa mungkin kalian mengingatkan mereka untuk mengurangi rokoknya demi kesehatan orang tua, demi kesehatan kita sendiri juga. Nah, selanjutnya ini yang terakhir. Ayo baca sama-sama. Bau asap rokok mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, kalian pernah lihat nggak kalau kalian lagi ke suatu tempat, terus tempat untuk orang perokok ini dipisahkan dengan orang yang kayak kita ini, kayak misal di kafe-kafe. Itu kalau orang yang perokok pasti disuruh di luar kan, atau ada ruangan tersendiri. Sama juga kalau kita lagi berada di ruangan ber-AC, itu orang perokok nggak boleh merokok di dalam. Nah, jadi jeleknya orang merokok itu pasti dia selalu kayak secara tidak langsung diusir, kayak dikucilkan buat cari tempat sendiri supaya tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Seperti kayak jadinya kita nggak bebas mau duduk sama teman, mau duduk sama orang tua, mau duduk sama nenek, kakek, nggak bebas karena takut mengganggu kenyamanan orang lain. Seperti itu ya. Nah, itu dia dampak merokok. Selanjutnya ada dampak narkoba. Nanti dijelaskan sama kakak Kak Dia. Selanjutnya kakak akan menjelaskan dampak-dampak narkoba bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Nopi bahwa narkoba itu adalah obat yang berbahaya bagi tubuh kita, sehingga tubuh kita akan merasa cepat sakit dan tubuh kita, daya tahan tubuhnya akan menurun, sehingga kita harus menghindari narkoba. Nah, apa aja sih dampak-dampak narkoba bagi diri sendiri? Yang pertama itu merusak organ tubuh dan menurunkan daya tahan. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar di layar ini, bahwa wajah seseorang ini terlihat sangat kusam dan juga matanya memerah, sehingga tubuhnya akan merasa lemas. Lalu yang kedua itu ada stres, depresi, halusinasi, dan juga kecanduan. Nah, maksudnya itu narkoba itu bisa mengganggu pikiran kita, sehingga pikiran kita menjadi stres, depresi, dan pada akhirnya kita akan kecanduan.
Lalu yang terakhir itu ada prestasi menurun dan malas belajar. Maksudnya karena pikiran kita hancur tadi dan stres, maka akan menyebabkan rasa malas muncul seperti malas belajar, malas sekolah, dan nilai prestasi kita akan menurun. Maka dari itu dampak-dampak yang kakak jelaskan tadi, bahwa narkoba itu sangat berbahaya sekali ya. Kita harus menjaga diri lebih baik dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan bermain, belajar, dan memanfaatkan hal-hal yang baik. Terima kasih. Oke, selesai sudah penyampaian materi. Ternyata penyampaian materi dari kakak